Ternyata ini penyebab Anang Hermansyah diam 1000 bahasa saat Aurel Hermansyah, Krisdayanti bertikai. Dikutip dari tribunnews.com. Selama ini Anang memilih untuk diam dan tidak berkomentar mengenai pertikaian anak dan mantan istrinya. Terkuak ternyata inilah penyebabnya. Perselisihan antara Krisdayanti dan Raul Lemos dengan kedua anaknya belum kunjung berdamai. Seperti diketahui, Aurel sempat mengomentari unggahan Krisdayanti dan menyebut sang ibu sulit ditemui. Sontak saja kelakuan Aurel itu membuat geram Raul Lemos, suami baru KD. Melihat kondisi yang semakin memanas, Anang lebih memilih diam di hadapan publik terkait permasalahan ini. Namun, Anang singgung nama Krisdayanti saat mengobrol bersama Judika dan Ari Lasso. Kebetulan, ketiganya sedang membahas proyek bersama hingga terlibat adu mulut. Melansir greathit.id, tapi masalahnya kita dipakai idol lagi nggak ya? Tanya Anang pada Ari Lasso dan Judika dalam kanal YouTube The Hermansyah A6. Pertanyaan Anang justru salah diartikan dengan Ari Lasso. Apa? KD? Ucap Ari Lasso terkejut. Idol? Idol kok KD? Kata Judika meluruskan. Mendengar pertanyaan Ari Lasso, Anang pun langsung geram. Idol dipakai lagi nggak ya? Kok malah jauh amat? Teriak Anang. Ari Lasso pun mengaku mendengar Anang menyebut nama KD bukan idol. Loh, tapi tadi aku dengarnya kita bakalan dipakai KD lagi. Nggak ya gitu. Aku dengar KD, demi Allah aku dengarnya KD, ungkap Ari Lasso. Anang pun terdiam dan terlihat malas mendebati pertanyaan Ari Lasso. Kalau udah ketemu bertiga gini nih, rusak, tutup Anang. Akhirnya Ari Lasso pun meminta maaf jika dirinya salah dengar perkataan Anang. Sepekan terakhir, konflik yang terjadi antara penyanyi Krisdayanti dan kedua anaknya Aurel dan Azril terus-terusan menjadi perbincangan di tanah air. Perseteruan yang juga melibatkan suami Krisdayanti, Raul Lemos ini masih belum menemui titik terang. Meskipun wanita yang akrab disapa KD itu telah memberikan klarifikasi bersama Raul, namun nampaknya hal tersebut tak membuat publik puas. Diva musik Indonesia ini justru semakin dicecar publik hingga dianggap tak mempedulikan perasaan anaknya. Seperti diketahui, hubungan ibu dan anak ini terlihat renggang bahkan hingga berseteru. Hal ini bermula ketika putri sulungnya, Aurel hendak bertemu ibunya dan mengajak berkolaborasi membuat konten YouTube, namun ditolak oleh KD. Hingga membuat Raul Lemos merasa tak terima karena anak-anak KD dianggap tak sopan. Masalah pun semakin rumit dan panjang tak kala Raul dan kedua anak KD, Aurel dan Azril justru berperang status dan saling sindir di media sosial. Aurel dan Azril dianggap tak hormat dan tak bisa dekat dengan ibu kandungnya sendiri. KD juga merasa sedih karena tak bisa dekat dengan anak-anak kandungnya setelah berpisah dari sang mantan suami, Anang Hermansyah. Namun siapa sangka hal ini ternyata juga merupakan imbas dari apa yang dilakukannya di masa lampau. Mengutip dari suara.id, Krisdayanti dan Anang ternyata pernah membuat kontrak mati usai bercerai. Kontrak mati yang pernah dibuat bareng Anang rasanya akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi Krisdayanti. Bagaimanapun juga kontrak itu membuatnya tidak bisa tinggal bareng anak-anaknya, Aurel dan Azril. Mungkin karena itu juga adik Yuni Shara ini sering disebut tak perhatian kedua anaknya itu. Belasan tahun berpisah dari Anang, KD tak pernah tinggal bersama anak-anaknya. Diketahui Aurel dan Azril selama ini tinggal bersama Anang dan istri barunya, Ashanti. Mereka bahkan juga tampak lebih dekat dengan ibu sambungnya daripada ibu kandungnya sendiri. Tinggal terpisah dengan Aurel dan Azril, Krisdayanti sempat beberkan punya kontrak mati dengan Anang, seperti yang diungkapkan pada Nova 2009 silam. Krisdayanti mengakui ketika menikah dengan Anang, ia telah membuat kontrak mati soal anak-anak mereka. Anang memboyong kedua anak mereka untuk tinggal di ruko yang dijadikan kantor KD Production yang menjadi satu RT dan RW dengan rumah mereka di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. KD pun juga mengungkap rasa rindunya pada sang buah hati. Aku sudah sebulan gak ketemu anak-anak karena Anang melarang. Aku dan Anang memang bikin kontrak mati, cerita KD kala itu. Ternyata anak-anak Anang selama ini tinggal bersamanya karena perjanjian yang sudah dibuat KD sebelumnya.
Kalau ada apa-apa dengan pernikahan kami, anak-anak ikut Anang. Jadi anak-anak bukan memilih tinggal bareng Anang, tapi mereka harus ikut bapaknya, jelasnya. Meski tinggal terpisah, namun Kade yang kala itu tengah menjalankan ibadah puasa, juga mengungkapkan masih boleh mengirim makanan untuk kedua buah hatinya. Alhamdulillah saya masih boleh mengirim makanan untuk anak-anak, imbuhnya.